Halo umat Nabi, ketemu lagi di channel Benar Berkawan. Sekarang saya mau bahas evolusi ya, jadi proses perubahan saya pribadi ketika model touring saya pribadi. Jadi seingat saya mulai dikatakan touring lah ya, itu saat kuliah dulu di kisaran tahun 2005. Di kalau SMA juga main motor, tapi lebih ke ya anak-anak alay zaman itulah, road apa balapan gitu-gitulah. Tapi kalau mulai memaknai touring ya, melakukan perjalanan itu di 2005. Seingat saya dulu di 2005 itu, di tahun-tahun itu saya itu nggak pernah ngerasa bahwa saya sedang touring sebenarnya. Jadi pada saat itu referensi yang ada di kami ya, di era itu lebih ke apa yang disebut sebagai backpacker atau melakukan perjalanan dengan apa namanya biaya murah. Nah, salah satu untuk mewujudkan biaya murah itu ya motoran. Waktu itu influence yang masuk ke kami itu salah satunya adalah Trinity dari Naked Traveler. Itu ada bukunya tuh, judulnya Naked Traveler. Terus apa namanya, pernah difilmkan juga, yang main Maudy Ayunda kalau nggak salah. Terus ada juga referensi itu, dulu kita tahun 2004 tuh ada film judulnya Motorcycle Diaries. Itu ceritanya Che Guevara melakukan perjalanan touring begitu. Juga aromanya bukan aroma anak-anak, bukan aroma anak motor. Jadi motor memang cuma sekedar alat. Sehingga waktu itu ya semua sangat simpel sekali. Jadi saya ingat saya dulu pertama touring ke Bali ya. Bali itu pakai Suprafit. Motor yang saya pakai setiap hari kuliah itu pakai Suprafit 2005. Suprafit, terus cukup pakai apa namanya, cukup bawa ini dulu. Kalau dulu tuh bawa ini loh, apa namanya, tas carrier tuh yang buat naik gunung. Nah, tas carrier itu taruh di dek tengah sama di belakang. Sama pasangan saya tuh kami jalan beberapa motor ke Bali. Gak mikir macam-macam kami. Jaket ya udah jaket apa yang kita punya gitu ya. Gak ada mikir pakai protektor, pakai side bag, box dan yang lain-lain. Karena seingat saya pada saat itu yang disebut touring itu kalau kalau di jalan itu either kalau nggak motor gede kayak Harley gitu ya. Kayak Harley itu dulu paling anak-anak HTCI, Honda Tiger Club Indonesia dulu, yang pakai jaket kulit gitu-gitu ya, yang model-model begitu. uh, Dulu tuh kalau nggak salah bensin tuh masih 2.500, jadi melakukan perjalanan 2 minggu lebih itu habis bisa cuman 500.000, bisa cuman 500.000. Itu yang saya ingat dulu, saat saat kuliah. Jadi begitu simple begitu. Terus kemudian apalagi ya, oh ini soal cara kami mendokumentasikan. Jadi dulu tuh kan dokumentasi itu nggak semurah sekarang, nggak ada video. Eh, Jangankan ngomong video ya, foto digital itu belum ada pada saat itu, belum, masih sesuatu yang sangat mahal gitu. Handphone tuh masih pakai CDMA. Jadi bagaimana kami mendokumentasikan perjalanan itu ditulis. Jadi dulu bikin diary perjalanan, terus kita tulis, bikin narasi. Kalau mau dokumentasi itu bawa kamera pocket. Saya ingat harga roll filmnya itu 15.000 dan itu mahal. Pada saat itu mahal, bensin aja tadi 2.500 ya.
Terus kalau sudah selesai mau dicetak itu juga mahal, nyetaknya itu per foto sekitar 2.000. Uang saku harian kami cuma 20.000 per hari itu. Jadi nyetaknya dulu cetak indeks namanya. Jadi satu lembar isinya semua foto kecil-kecil. Sehingga cara mengabadikannya adalah bikin tulisan di diary, terus dulu nulis di blog gitu ya, di blog ya blogspot atau di ini di Friendster dulu zaman zaman itu. Tapi itu jadi sangat meaningful sekali. Kayak misalnya gini, kalau sekarang kan kita mau gambarkan suasana sunset di satu pantai gitu misalnya di Kuta atau di apa gitu kan, kita tinggal foto, kita tinggal bikin video terus upload, orang tahu tuh. Nah pada era itu gimana cara kita nyeritain apa, gimana cara kita mengabadikan sunset? Ya kami bikin deskripsi. Di suatu sore di pantai ada puluhan ratusan orang duduk dengan ombak yang tenang, beberapa orang duduk di sofa apa di kursi pantai sambil selonjoran, ada yang berjemur, kemudian matahari pelan-pelan turun, semburat jingganya mulai keluar dan meletus dan seterusnya. Jadi untuk menceritakan, untuk mengabadikan satu momen saja kita harus bikin deskripsi sepanjang itu. Tapi itu yang bikin memori kita, jadi perjalanan itu memang benar-benar melekat di memori karena memang kita mengabadikan itu lewat memori kan, lewat otak kita. Jadi seutuhnya perjalanan itu ya adanya di otak kita. Orang lain membaca tulisan kita, kemudian mereka membayangkan apa yang kita alami pada saat itu, tapi apa namanya, si pemahaman atas tulisan kita itu kan multitafsir. Bayangan membaca tulisan yang sama, bayangan si A dan si B akan berbeda. Itu sih. Nah, itu bedanya dulu dan sekarang ketika melakukan perjalanan dengan motor. Sekarang jadi dari sisi dokumentasi aja udah video, ada foto. Sekarang saya kemana-mana bawa drone, bawa kamera, itu ada berapa macam sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tapi untuk beberapa poin, for some point, kadang maknanya itu jadi berkurang gitu karena apa namanya, semua jadi begitu gampang gitu loh, begitu gampang, nggak ada proses untuk diem terus mengingat-ingat lagi tadi kemarin ngapain ya, poin-poin apa ya yang kita, hal-hal apa yang kita alami, apa yang menarik, apa yang mau ditulis, apa yang kemudian jadi ada proses kontemplasi gitu setelah melakukan perjalanan. Nah, kadang poin itu yang hilang ketika semua jadi serba instan. Di lain sisi kemudian kalau sekarang saya rasain semua tuh jadi semakin teknis, semakin teknikal gitu ya. Jadi mikirin faktor safety. Dulu tinggal berangkat aja. Memang kami tidak terlalu berpikir how to ketika misalnya jatuh, risiko bukan cuma di kepala, nggak cukup bawa helm gitu. Sekarang jadi harus mikir pakai jaket yang ada protektornya, elbow protektor, back protektor, knee protektor, macam-macam. Udah kayak orang mau berangkat balapan. Terus boxnya harus bagaimana, kita mau pakai yang hard pannier atau soft pannier, kita mau pakai top box atau kita mau pakai double back dan sebagainya.
ketika ketemu ngobrol pun dengan teman-teman yang touring jadi sangat teknis gitu mikirnya, jadi sangat teknis. Kita jadi ngomongin bracket, kita ngomongin spek ban, kita ngomongin ini macam-macam gitu ya, jadi sangat sangat teknis. eh ya ya nggak apa-apa juga, tapi eh di maknanya bahwa kita sedang melakukan sebuah, kita sedang menjadi traveler ya, kita sedang menjadi traveler yang kebetulan pakai motor, di prinsip yang mencoba cari pengalaman hidup baru di tempat yang tidak kita kenal, being nobody in the middle of nowhere, itu kadang tereduksi dengan hal-hal yang sebegitu teknis, dengan hal-hal yang sebegitu artifisial gitu-gitu. Ya kira-kira gitulah. Tapi ya kembali ke masing-masing dari kita. Oke.